Saudara, kembali lagi bersama saya Halmus Pane di Rio Channel TV kesayangan Anda. Hari ini kita kedatangan tamu beberapa tokoh masyarakat yang mengaku dirinya ditipu oleh salah satu kiai yang berada di Ukuy, di daerah Ukuy. Nah, berikut kita dengar penjelasan dari warga yang merasa ditipu ini yang merupakan selaku korban. Silakan, Bapak, dengan siapa? Pak Santo. Pak Santo. Tinggalnya di mana, Pak? Tadinya di SP6, sekarang udah pindah di Rimpian. Oke, baik Pak. Bisa Bapak ceritakan kronologis kejadian? Seperti apa kejadian ini, Pak? Kejadiannya pertama ada kenalan untuk mengenal Pak Tarkib itu, diajak investasi BPA 100 juta, ada fee-nya 5 juta per bulan. Nah, terus sekarang macet selama masih 3 bulan berjalan. Ya, masih 3 bulan berjalan macet selama 10 tahun, nggak ada 8 tahun, 7 tahun ya. Dari 13. Itu saya bisa tolong supaya uang itu bisa dikembalikan. Ya, kalau untuk mengembalikan, Pak, bukan nggak tentu. Kalau itu berarti uang saya yang akan mengembalikan, kan begitu. Iya. Bahwasanya harapan Bapak tadi permasalahan ini selesai. Iya. Kalau Iya, memang Bapak ini selesai. sampai ke aparat penegak hukum, kita pertanggungjawabkan karena kita memiliki bukti Iya. selaku orang yang dirugikan, gitu ya. Oke, baik Pak, kalau boleh tahu sejauh mana perkenalan Bapak dengan siapa tadi, Pak? Kiai Tarkib. Tarkib. Nah, sejauh mana? Dan Bapak mengenalnya dari siapa gitu? Apakah teman Bapak sendiri atau seperti apa? Kenalnya dari kawan, Dari teman. dari teman, Ya, dikenalkan sama Pak Tarkib. ya. Itu tadi langsung dikasih apa? Diajak investasi. Nah, diajak investasi. Investasi berupa BBM gitu ya? Ya, berupa BBM. Bisnis BBM di mana? Di Pertamina. Di Pertamina. Pertamina mana? Riau. Pertamina Pekanbaru. Pekanbaru. Riau. Ya, oke, terus Ya, 100-nya Bapak menanam investasi Ya. dengan modal awal 100 juta. 100 juta Nah, lalu penghasilan Bapak di situ per bulan. per bulan. Dikatakan sama Pak Tarkib ini tadi, Kiai ini tadi gitu. Iya, Berapa per bulan Bapak terima? 5 juta per bulan. Katanya 5 juta per bulan. per bulan. Ya, sampai berapa lama? Tidak ditentukan. Tidak ditentukan. Masa akhirnya. Intinya menanam 100 juta, tapi mengambil keuntungan hasil fee tiap bulan 5 juta, begitu. 5 juta, ya. Oke, baik. Tahun berapa kejadiannya, Pak? Tahun 2013. 2013. Nah, Bapak 2013 itu sudah langsung memberikan uang yang 100 juta itu? Iya, Sudah langsung Bapak berikan? langsung. Nah, melalui dari apa Bapak berikan? Memberikan langsung atau via transfer atau perantara? Ya, transfer. Transfer dari bank Bapak pribadi ke banknya Kiai tersebut, Iya, gitu Pak? dari bank BTPN. Bank BTPN Ambilnya uang dari bank BTPN, Ah. transfernya ke BNI. mengirimnya ke rekening pribadi BNI. BNI. Di situ atas nama siapa Pak? Nama rekening itu? Tarkib. Tarkib ya, Iya. langsung nama Kiai tersebut gitu ya? Iya. Oke, baik ya. Nah, lalu apa yang Bapak lakukan? Sementara Bapak sudah tertipu gitu. Yang kita lakukan. Iya, karena Bapak sudah merasa rugi ya. Saya. Apa Bapak sudah pernah melaporkan ini kepada pihak kepolisian? Ya sudah. Sudah. Kapan Bapak melaporkan kepada pihak kepolisian? Tahun Juga 2017. sama orang bank itu, ini kalau uang 100 juta ini ada
bahasanya untuk apa gitu kan. Iya benar Pak. Terus investasi minyak gitu. Nah terus ditulis kayak gitu kan, dikasihlah apanya belangko pengiriman tadi. Nah selesai, terus untuk jalan ke depannya setoran itu macet, katanya ada apa namanya PIN-nya gitu kan. Kok nggak ada gitu, udah sebulan 2 bulan. Nah terimalah itu 1,4 juta sekitar 4.200 mungkin. Nah seterusnya itu nggak ada lagi. Katanya 5 juta itu nggak ada. Yang untuk dijanjikan kepada Bapak yang fee tadi nih, yang Iya. dari hasil investasi 100 juta ini tadi, Iya. Bapak kan dijanjikan akan mendapatkan fee 5 juta per bulan Per bulan. gitu. Iya. Nah ternyata tidak ada. Tidak ada, cuma sekali aja mengirim gitu kan. Kapan itu Pak kejadiannya tuh? Ya, Tahun berapa? Tahun 2013. 2013 ya Pak ya. Ya terusan Pak. Jadi sudah lama-lama istilah itu nggak berjalan kan. Ya saya cukup berusaha lah, di telepon yang didatangi ke Pekanbaru. Uang kami kan Pak Takib juga. Ya uang itu nggak sama saya, sama Pak Sugeng. Kami datangi ke kantor DPR sana. Oh Bapak sudah melakukan upaya untuk meminta penjelasan dana tersebut. Iya. Ya. Sampai musyawarah di masjid gedung DPR sana. Iya Pak. Ya diakui juga uang itu sama saya. Tapi nantilah yang angsur-angsur. Toh juga enggak. Tak berapa bulan kemudian saya datangi lagi. Waktu itu saya minta bantu kawan ada Sendi Lala. Minta ke kantornya, saya lagi nggak ada duit juga, kalau ada aku kasih, katanya gitu. Toh juga enggak. Jadi lama-lama sampai sekian tahun lah nggak ada kesimpulannya itu. Balik Mulai dulu. dari tahun 2013 hingga 2020 ini Pak gitu. Tidak ada penjelasan apapun. Iya, waktu tahun 2018 kami kompromi sama Mas Santo ini kan. Kami tekan tuh, udah kalau enggak kata Pak Target kita laporkan aja. Kami mengikut, cuman enggak isi laporan pun saya nggak tahu entah apa itu isinya gitu kan. Cuman diajak aja saya ke Polda, langsung di sana disidik pihak korban. Iya sidik lah sama kan itu kan. Udah sidik itu malah dibilangnya juga memang ini udah kesalahan besar ya. Pak Target bisa nggak pulang ini, bisa masuk kurungan katanya gitu kan. Mau enggak gitu kan. Ya saya pun dia ditanyain memang seadanya gitu kan. Perjalanan uang itu tadi sama pengomongan tadi saya ikuti, ya itu aja saya laporkan ke kantor polisi. Ya, kepolisian Polda. Iya. Lalu sampai di sana Ya tinggal menunggu lagi pulang. Hasilnya gitu ditunggu kok lama lagi. Sepi lagi, nggak ada angsuran. Jadi inisiatif lagi kita sama Mas Santo ini, ayo kita datang aja ke rumah Pak Takib. Sekitar mungkin 3 bulan yang lalu ada itikat baik, dia mau nyicil katanya. Toh juga nggak ada lagi sampai sekarang inilah, sampai hari ini nggak ada lagi cicilan gitu. Jadi pada saat itu juga saya kewalahan yang udah ke bank, anak kuliah, istri sakit, waduh. Jadi dengan kejadian itu image-nya ke keluarga ya Pak ya, hingga istri Bapak meninggal karena beberapa seluruh harta yang Bapak miliki Bapak jual demi investasi ini gitu Pak. Iya karena nggak sanggup tadi membayar itu Pak. Ya, yang sabar ya Pak. Mudah-mudahan insya Allah Pak, Allah akan membuka tabir kebenaran ini.
yang busuk, yang jahat tetap akan terungkap. Dimanapun dia berada, dia wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya. Apa harapan Bapak ini, kedua-dua ini, terhadap aparat penegak hukum setelah sudah sampai di gedung Nasional TV ini? Ya, saya mohon bantuan agar kiranya uang saya itu bisa dikembalikan. Apalagi kalau dihitung-hitung itu uang itu kan nilainya banyak, dari 150 sampai 200 sekian gitu. Selama 7 tahun Pak ya? 60 bulan. 60 bulan ya. Iya. Tapi kejadiannya mulai tahun 2013 hingga 2020 ini Pak ya. Oh iya. Dengan Pak siapa Pak? Pak Marsidi, Pak Marsidi. Warga mana Pak? Sedikit kita nama. Warga mana? warga sekarang dari warga Jatirejo. Jatirejo Pak ya. Jatirejo. Oke baik. Nah, Bapak didampingi oleh rekan Bapak ini Pak Mursidi. Nah, kemana perginya? Ke Polda, ke polisi, Ke Polda. ke Polda. Ada Bapak melalui dari pengacara ketika sampai di Polda? Tidak ada. Tidak ada. Nah, terus sampai di Polda Bapak membuat laporan. Buat laporan. Yang Bapak laporkan siapa? Si Sugeng. Sugeng ya. Loh, tapi yang merugikan Bapak Kiai. Iya, target. Nah, tadi Bapak transfernya ke rekening pribadi atas nama Pak Kiai, kan begitu. Nah, lalu Bapak buat laporan ke Polda, yang Bapak laporkan saudara Tarkib ini tadi gitu. Yang saya tekan pertama ini Kiai Tarkib. Lalu Kiai Tarkib melaporkan Pak Sugeng ke Polda. Siapa Pak Sugeng ini? Pak Sugeng. Rekanan Pak Tarkib Iya. yang ikut kerjasama Nah, untuk melakukan investasi ini gitu. iya, betul. Oh gitu. Sebelumnya Bapak sudah pernah ketemu dengan Pak Sugeng? Belum. Belum pernah ketemu. Oh gitu. Nah, lalu setelah Bapak transferkan, Bapak merasa itu seperti tidak nyata Pak ya, investasi Iya, tersebut. iya, Lalu Bapak ambil inisiatif dengan beberapa rekan Bapak ini, Bapak menuju ke kantor polisi Polda Riau. Polda Riau. Oke, membuat laporan. Membuat Siapa saja yang hadir di Polda Riau tersebut saat membuat laporan? Buat laporan yang hadir saya, Ya, Pak Marsono, Pak Marsono, Pak Tarkib, Pak Tarkib, ya. Pak Marsono siapa nih Pak? ini Oh, Bapak ini. Oh ya, oke, lanjut silakan. bertiga kan berempat. Ya kita waktu itu sekarang 3 orang. Oh iya, Oke. bertiga juga. Heeh. Didampingi sama Pak Marsidi. Nah, setelah Bapak buat laporan, berapa hari kemudian itu ada apa hasil dari laporan tersebut gitu Pak? Hasilnya Apakah polisi menahan ini sesuai dengan laporan Bapak? Apakah dia sempat diperiksa saat itu di kepolisian atau bagaimana? menunggu Pak, masih menunggu panggilan Pak Sugeng itu. Masih menunggu panggilan Pak Sugeng. Iya, selama 1 minggu. Iya. Nah, baru dikasih panggilan Pak Iya, Sugeng. Bapak terlambat nih. Semua nilai dana pribadi Bapak itu nominalnya itu yang Bapak transfer ke Tarkib ini tadi berapa semua nilai nominalnya? Jumlah Terhadap aparat penegak hukum agar menangkap segera pelaku dan mengembalikan dananya gitu Pak ya. Iya, itu Pak harapan saya. Bagaimana Pak Santoso, seperti juga harapannya? Ya sama Pak. Nah, gimana Pak Mursidi selaku rekanan kemana-mana udah menemani kerabatnya ya, mulai dari awal kejadian hingga saat ini, pasti emosi ya Pak ya mendengar seperti ini ya, gitu. Seandainya ini di posisi kita bagaimana gitu Pak ya, mungkin kalau kita tidak memandang adanya hukum di negara ini, ya pasti nyawa itu tidak berharga gitu kira-kira Pak ya. meski orang ini benar-benar arogan lah begitu kan, jadi dilakukan mereka. Iya Pak ya. Mereka juga udah bolak-balik sana kemari Pak, jadi memang mungkin dia yang salah satunya kiai, kepercayaan orang banyak itu kan berdekat juga. Yang satunya Pak Sugeng itu kan mungkin anggota DPR yang jelas kita tinggi, jadi mereka ini kan ngomong apapun jelas tidak ada artinya sama mereka gitu. Jadi maka
sampaikan mereka itu bilang sama saya sarankan kalau melapor tuh arahnya ke Polda. Tidak menyangka ya selaku wakil rakyat ternyata menipu rakyat gitu ya Pak, menurut Bapak ya Pak Mursidi ya. Kasihan mereka juga, AC Pak Santo udah terjual rumahnya, si Pak Masuk AC-nya udah habis-habisan terjual juga, bahkan istrinya sampai jatuh sakit. Terus itu tadi kan ceritakan beliau kan. Iya Pak. Itu ya, aku sebagai teman pun ya cukup prihatin tuh Pak. Makanya kami datang ke channel TV Pak, untuk bantu menyelesaikan persoalan bapak-bapak ini sampai ke ranah hukum. Mudah-mudahan cepat selesai. Insyaallah Pak ya. Bapak sehari-hari petani Pak ya? Petani ya kita. Kerja buruh gitu. Kulihnya jadinya Pak ya? Iya. Mengupah di tempat-tempat orang gitu Pak ya, menerima upah gitu ya. Oke, saudara sudah kita dengar masyarakat ini datang sudah ke gedung Riau Channel TV menyampaikan hal yang dialaminya. Harapannya terhadap aparat penegak hukum sesuai dengan laporan ke Polda Riau, kiranya aparat kepolisian menindaklanjuti hasil laporan yang awal atas nama kedua korban yang dilaporkan sesuai dengan ada yang di bukti laporan polisi. Demikian dari saya, dari Kabupaten Indah Giri Hulu, Almes Pane melaporkan.